العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati segenap dewan guru SMA Budi Warna, dan yang saya hormati siswa dan siswi harapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswi SMA Budi Warna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama melaksanakan salah satu program dari sekolah SMA Budi Warna, melaksanakan kuliah duha yang kita lakukan dengan mendengarkan kajian ilmu yang insya Allah semuanya ini bisa membawa kita kepada tujuan kita. Siswa-siswi SMA Budi Warna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum lebih lanjut saya akan menjelaskan salah satu pemahaman ilmu. Saya mau tanya terlebih dahulu kepada para siswa dan siswi. Yang pertama yang saya akan tanyakan kepada siswanya terlebih dahulu. Ini dari kelas 1 sampai kelas 3. Ini dari kelas berapa? Ini siswa yang merasa siswa. Ini kelas berapa? Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 1. Yang ini? Kelas 1 semua. Yang belakang? Kelas 3 itu belakang. Saya mau tanya, ini siswa ini sekolah di SMA Budi Warna tujuannya apa? Jawab yang betul. Siswa ini dia bilang masuk SMA Budi Warna karena untuk jihad. Ada lagi yang di pojok. Biasanya yang di pojok jawabannya banyak. Yang di pojok. Ayo jawab. Memperbaiki akhlak dan menuntut ilmu. Yang satu mengatakan masuk SMA Budi Warna untuk jihad. Yang kedua untuk memperbaiki akhlak dan mencari ilmu. Sekarang satu lagi. Yang sebelah sini. Jangan takut jawab, jangan takut salah. Gak bakalan benjol kalau salah. Saya antar apa? Mau ngapain? Antum sekolahnya mau ngapain? Sekarang saya bertanya kepada para siswi ini. Siswi SMA Budi Warna masuk sekolah, kita belajar di sini tujuannya untuk apa? Cari jodoh. Orang harus punya tujuan. Orang hidup ketika dia di dunia tujuannya harus jelas. Siapapun orangnya. Kenapa setiap hari kita diajarkan oleh guru kita masuk ke kelas belajar? Saya mau tanya, apa tujuan hidup kita sebagai hidup? Kita hidup tak tahu tujuan. Orang jalan dari rumah keluar tidak ada tujuan, maka dia bingung mau kemana. Tempat terakhir mereka. Nah sekarang ketika kita hidup di dunia, kita harus tahu apa tujuan kita ketika kita hidup di dunia. Kita sering mengucapkan, kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses ketika di dunia, orang yang sukses bukan orang yang memiliki harta banyak, orang yang sukses bukan orang yang memiliki uang, orang yang sukses bukan orang yang memiliki harta berlimpah, tapi orang yang sukses adalah bagaimana menjadi orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Siapa mereka orang-orang yang sukses? Kata Rasulullah, kun aliman, jadilah kalian orang yang alim, orang yang tahu, orang yang bisa memberitahukan kepada orang yang tidak tahu. Kita sekolah, kita belajar kepada guru-guru kita, tujuannya agar kita tidak tersesat. Lihat orang yang tidak tahu tujuannya, maka hidupnya akan tersesat, hidupnya akan sulit, hidupnya akan susah. Makanya kita disuruh jadi orang yang alim, orang yang tahu. Ini kita belajar setiap hari di sekolahan. Kalau kita nggak tahu tujuan, nanti kita keluar sekolah tidak ada manfaatnya. Ilmu yang kita dapat di sekolah tidak ada manfaatnya kalau kita tidak tahu tujuannya. Kalau kita tidak bisa menjadi orang yang alim, jadi muta'aliman, orang yang belajar, jadi siswa, jadi siswi. Guru-guru kita ini orang yang alim, orang yang tahu lebih dulu daripada kita, karena mereka hidup lebih dulu daripada kita. Berarti seorang yang tidak tahu harus belajar dengan yang tahu. Nah, di sini tadi yang diucapkan oleh teman kita, orang kalau ingin hidup tujuannya di antaranya ketika kita belajar agar kita punya akhlak. Siswa harus ada akhlaknya kepada guru. Kalau kita ketemu guru harus cium tangan guru. Cium tangan guru harus benar, jangan salah. Orang sekarang mencium tangan gurunya bukan di hidung, akan tetapi hidungnya pindah ke jidat, hidungnya pindah ke pipi. Padahal kita punya yang namanya organ tubuh yang dipergunakan untuk mencium adalah hidung. Kenapa kok sekarang anak-anak kita, anak-anak didik kita, anak-anak pelajar kita ketika mencium tangan sang gurunya bukan di hidungnya, akan tetapi di pipi dan di jidatnya? Ini bukan ajaran Nabi, ini bukan ajaran Rasulullah. Jadi kalau ada siswa yang tidak menghormati gurunya, jangan harapkan ini siswa bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ketemu guru kita cium tangannya. Di sini suka begitu, suka begitu. Apa kalau ketemu guru kita terima? Ada yang begitu. Seorang siswa, seorang siswi harus hormat kepada guru. Kenapa? Sang guru kita hormati bukan karena tuanya saja, akan tetapi karena ilmunya. Karena ilmu ini mahal, ilmu tidak bisa dibeli dengan uang. Orang banyak punya uang, tapi belum tentu punya ilmu. Karena ilmu ini harus kita pelajari, harus kita ambil dari orang-orang yang tahu, dari orang-orang yang alim. Makanya kalau kita tidak bisa menjadi orang yang alim, jadi seorang murid yang baik, jadi seorang siswa yang baik, jadi seorang siswi yang baik. Mana siswa dan siswi yang baik? Dia mau mengikuti pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh guru-gurunya. Yang ketiga, kalau kita tidak bisa menjadi orang yang tahu, kita tidak bisa menjadi orang yang mencari tahu, au mustami'an, jadi orang yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang alim, yang disampaikan oleh orang yang tahu, yang disampaikan oleh orang-orang yang mencari tahu. Karena dari pendengaran inilah manusia bisa memperoleh ilmu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Karena setiap manusia yang lahir dari ibunya, mereka tidak mengetahui apapun. Saya mau tanya, siapa yang ingat ketika dilahirkan? Siapa yang ingat? Ada yang ingat ketika dilahirkan? Bagaimana kita dilahirkan? Tahu? Ada siswi SMA Biwara. Siapa yang ingat bagaimana dia dilahirkan dari ibu? Tidak. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah sudah meninggalkan
Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah jadikan kita nih yang namanya telinga. Karena organ tubuh manusia yang pertama kali berfungsi ketika dia di dunia ini adalah telinga. Rasulullah mengajarkan ayyuhadzina agar diadani fi udhunil yumna, di telinga yang sebelah kanan, wa yusra, dan diiqamahkan di telinga yang sebelah kiri. Karena telinga lah yang pertama kali bisa menerima apa yang ada di dunia. Orang gosip dari mana? Nih siswi deh. Kalau siswa insya Allah nggak ada yang gosip. Siswi, sumber gosip dari mana? Apa karena melihat? Bukan, karena dia dengar. Ya. Orang membicarakan kejelekan orang lain bukan karena dia melihat. Itu lebih banyak disebabkan karena dia mendengar. Ternyata dari pendengaran kita adalah sesuatu yang paling berbahaya. Kenapa orang Indonesia bahasanya Indonesia? Kenapa kok bukan bahasa Arab orang yang tinggal di Indonesia? Kenapa orang Sunda yang lahir di Sunda, daerah Sunda bahasanya bahasa Sunda? Apa dari sana? Jadi saya? Boleh lingkungan. Telinga. Ternyata pengaruh telinga buat kehidupan kita ini penting. Apa yang sering didengar itulah yang sering dilakukan oleh manusia. Ketika keluarga sering memperdengarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, maka di saat itu kehidupan seorang anak yang tumbuh menjadi anak yang dewasa, pertumbuhannya disertai dengan akhlak yang tidak baik. Karena kalau sudah dia dengar, dia akan ucapkan. Kalau dia sudah dengar, dia berusaha, dia akan lakukan, dia akan kerjakan. Makanya contoh ini penting, contoh ini perlu. Di mana kita melihat contoh sosok tersebut? Ketika kita di sekolah, guru-guru kita lah yang menjadi contoh. Karena ketika kita di sekolah, orang tua yang menjadi orang tua kita adalah guru. Kalau guru tidak menjadi contoh buat siswanya, berarti nanti siswanya pun akan meniru kelakuan gurunya. Ada peribahasa, katanya kalau guru apa tuh? Apa peribahasa? Kalau guru menjimun diri, murid ini karena muridnya tak cerdas. Kalau menjimun diri itu salah, murid yang cerdas sudah tahu gurunya salah, kenapa diikuti? Benar nggak? Akan tetapi ini pelajaran buat seorang guru. Kalau kita menjadi seorang pendidik, menjadi seorang yang mendidik siswa-siswa yang mengantarkan siswanya kepada akhlak yang baik. Bagaimana seorang siswa mau berakhlak yang baik kalau kita sebagai guru tidak pernah mencontohkan akhlak buat murid kita? Kita bisa sholat lima waktu, kita bisa ikut sholat duha, kita bisa ikut mempelajari pelajaran dengan hikmah, karena ini adalah akhlak yang sudah dicontohkan oleh guru-guru kita. Makanya jadi guru yang menjadi contoh, jadi murid yang mencontoh kelakuan baik guru-gurunya. Dan yang terakhir, kalau kita tidak bisa menjadi orang yang alim, tidak bisa menjadi orang yang belajar, siswa atau siswi menjadi orang yang mendengarkan pelajaran, yang terakhir al-muhibban, jadi orang yang cinta terhadap ilmu. Kenapa Nabi suruh kita untuk mencintai ilmu? Karena orang kalau sudah cinta mau mendengarkan. Kita contohnya begini. Ada seorang laki-laki yang senang dengan perempuan, dia jatuh cinta. Ketika sang kekasihnya cerita, didengerin. Kekasihnya cerita bola, padahal dia nggak hobi bola, nggak senang bola. Karena kekasihnya yang cerita bola, dia didengerin. Akhirnya dia cari tahu, dia pelajari.
tentang masalah bola, agar nanti ketika sang kekasih berbicara urusan bola, dia pun bisa berbicara urusan bola. Ada seorang kekasih yang dia setiap ketemu cerita, dan ceritanya hanya urusan masakan, urusan makanan. Karena sang kekasih yang berbicara didengar. Kita kalau lagi jatuh cinta, ada kekasih kita telepon 1 jam 2 jam, kita kuat nggak? Kuat nggak? Atau yang masukkan BBM dengan kekasih kita 1 jam 2 jam, kuat nggak? Kuat. Karena dengan kekasih disuruh kita punya rasa cinta. Biasanya yang didemuin pelajaran apa? Pelajaran apa? Matematika, olahraga. Kalau cinta dengan pelajaran olahraga, sama guru ini cinta. Siswa, ini tanamin kecintaan dulu dengan pelajaran. Kalau kita sudah demen dengan satu pelajaran, cinta dengan satu pelajaran, kepada gurunya pun kita akan cinta. Sekarang sebaliknya, kita benci dengan satu guru. Ketika guru itu mengajar satu mata pelajaran, kita pun akan benci dengan pelajarannya. Makanya tidak boleh ada rasa dendam, tidak boleh ada rasa benci. Yang harus kita tanamkan di hati kita adalah rasa cinta, cinta kepada guru-guru kita, cinta kepada pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kita. Makanya timbulkan rasa cinta, cinta kepada teman-teman kita, cinta kepada sahabat-sahabat kita. Kita duduk bersama, kita belajar bersama. Kalau didasari dengan rasa cinta, inilah yang menjadi kekuatan terbesar buat kita menjadi orang yang mau mendengarkan ilmu, menjadi orang yang mau belajar, menjadi orang yang alim. Kalau orang di dalam hatinya sudah ada rasa cinta terhadap ilmu, insya Allah inilah bibit atau modal orang menjadi orang yang alim. Dan mudah-mudahan kita semua siswa dan siswi SMA Dwi Warna diberikan rasa cinta terhadap ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cinta dengan pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kita. Bukan hanya itu, begitupun kita memiliki rasa cinta kepada guru-guru kita, dan kita cinta kepada sekolah kita, sehingga kita merasa memiliki dan bertanggung jawab. Nah, mudah-mudahan ya, kalau kita tidak bisa menjadi orang yang alim, orang yang muta'alim, orang yang mustami, orang yang murid, jangan menjadi orang yang terima, orang yang tidak punya rasa cinta terhadap ilmu. Kalau orang sudah tidak punya rasa cinta terhadap ilmu, fatahlah, inilah ciri orang yang binasa, ciri orang yang celaka, ciri orang yang bangkrut, yang tidak akan memperoleh kesuksesan ketika hidup di dunia, terlebih nanti ketika mereka hidup di akhirat. Nah, mudah-mudahan yang kuliah subuh ini kita amalkan. Kita sebagai siswa harus tahu diri apa kewajiban kita. Kita sebagai guru harus tahu diri apa kewajiban kita kepada murid-murid kita. Begitupun kita semua saling mengingatkan sesuatu yang hak, mengingatkan sesuatu yang baik. Insya Allah kalau ini sudah kita lakukan, kita kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari kita, mudah-mudahan kita menjadi orang yang di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu di sini. Nanya apa nih?